Ya anak-anak, untuk pelajaran selanjutnya adalah bahasa Jawa untuk hari ini. Nah, untuk bahasa Jawa kita materi geguritan sudah Bapak berikan di minggu lalu, tapi baru berupa ini file PDF ya. Jadi anak-anak baru baca sendiri. Sekarang akan Bapak jelaskan. Di sini nanti akan Bapak jelaskan, Bapak menggunakan dua bahasa karena anak-anak ada yang sudah paham bahasa Jawa, ada yang belum, ada yang dulunya tidak besar di Jawa Tengah tentunya. Jadi nanti akan Bapak jelaskan menggunakan dua bahasa agar bisa paham semuanya. Oke ya, untuk hari ini bahasa Jawa materinya geguritan. Geguritan itu kalau di bahasa Indonesia namanya puisi ya. Ini Bapak lanjutkan. Apa itu geguritan? Apa itu puisi? Geguritan itu puisi Jawa ya. Apa itu geguritan? Geguritan itu penyebutan puisi modern ing basa Jawa. Geguritan itu penyebutan puisi modern dalam bahasa Jawa. Titikane ciri geguritan iku kayata ciri geguritan itu seperti bisa disebutkan di bawah ini ada nih ya, ada 4. Yang pertama, nomor 1, ora kaiket dening paugeran kang gumathok. Jadi tidak terikat aturan pasti. Maksudnya kalau di puisi bahasa Indonesia kan ada bersajak, terus ada rima, ada satu bait dan lain-lain yang nanti akan anak pelajari. Pokoknya ada aturannya. Tapi kalau di sini bebas. Jadi ora kaiket dening paugeran kang gumathok itu artinya bebas gitu ya. Isine mentes, inti puisi jelas, itu tembung-tembung pilihan, maksudnya itu terdapat pemilihan kata-kata atau diksi. Jadi kata-katanya yang digunakan itu menggunakan kata-kata yang indah, yang istilahnya tidak biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kemudian yang terakhir ingkang nomor sekawan, cacahe larik ora katemtokake, atau jumlah baris tidak ditentukan, bebas mau menulis sebanyak apapun. Tuh ya, jadi tadi geguritan itu adalah penyebutan puisi modern dalam bahasa Jawa, dan cirinya itu tidak terikat dengan aturan pasti. Terus intinya jelas, inti puisinya jelas. Kalau inti puisi menceritakan tentang ibu ya pasti nanti akan menceritakan tentang ibu, menceritakan tentang sesuatu hal yang jelas pokoknya. Terus ada pemilihan kata-kata yang indah, kemudian jumlah baris tidak ditentukan, bebas sebanyak mungkin gitu. Oke, Bapak lanjutkan. Apa ingkang mujudake geguritan? Nih, apa yang mewujudkan puisi? Wujud puisi itu bisa diketahui dari mana saja. Geguritan itu kawujud saka tema yang diangkat, bisa kepahlawanan, bisa pendidikan, bisa kebudayaan dan lain-lain, tergantung yang anak-anak baca. Kemudian pemilihan tembung nganggo sarana retorika lan majas. Tadi ya, pemilihan katanya itu menggunakan kata-kata yang indah seperti itu. Geguritan iku momot pitutur atau amanat. Jadi puisi modern geguritan di bahasa Jawa itu memuat yang namanya amanat. Pitutur itu amanat. Nah, supaya bisa memahami amanat sakjroning geguritan, anak-anak kudu maca kanthi premati. Jadi supaya bisa memahami amanat di dalam puisi, anak-anak harus membaca dengan sangat teliti. Nah, caranya yaitu gatekake gegayutan larik utawa ukara. Perhatikan setiap kalimat dengan baik. Jadi anak-anak harus memperhatikan setiap kalimat dari geguritan itu dengan baik. Kemudian golekno tembung-tembung ingkang angel, ingkang kok anggap angel. Jadi cari kata-kata yang anak-anak anggap sulit.
karena nanti agar anak-anak tahu isi dari puisi, isi dari geguritan, dan tahu amanat yang ada dalam geguritan itu ya. Nah, sak liyane maca kanthi permati, geguritan bisa digancarake nganggo memahami amanat. Jadi selain membaca dengan sangat teliti, anak-anak juga bisa memahami amanat dalam puisi bahasa Jawa dengan digancarake. Digancarake itu dalam bahasa Indonesia diparafrasekan, dijabarkan kembali, diartikan lah intinya. Gancaran yaiku undaran ukara-ukara ing sajroning geguritan kang duweni tujuan gampangke memahami amanat. Gancaran atau parafrase dalam bahasa Indonesia itu udaran itu dalam bahasa Indonesianya itu menguraikan kata-kata atau kalimat-kalimat dalam puisi yang sulit. Nah, tujuannya itu untuk memudahkan kita memahami amanat yang ada dalam puisi. Nah, caranya sama seperti yang tadi juga ya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu geguritan, terus bagaimana cara menguraikan geguritan agar kita bisa mengetahui amanatnya, selanjutnya kita mangerteni cara maca geguritan, mengetahui cara membaca geguritan, cara menyampaikan atau menampilkan puisi. Nah, dalam menampilkan puisi, maca geguritan iku kudu nggatekake. Jadi membaca puisi itu harus memperhatikan satu yang namanya ekspresi atau mimik. Jadi kalau puisi itu bertemakan kesedihan, ya ekspresinya harus ekspresi yang sedih, anak-anak. Kalau tentang kegembiraan, ya harus ekspresinya senang. Kalau tema tentang kepahlawanan, ya ekspresinya harus berapi-api, semangat, ekspresi tegas, seperti itu. Itu yang pertama diperhatikan adalah ekspresi atau mimik wajah. Kemudian obahing awak, gerak badan, bahasa tubuh. Jadi tubuh pun juga bergerak dalam menampilkan puisi. Kemudian kedaling ilat atau kejelasan dalam melafalkan puisi Jawa, itu namanya kedaling ilat. Suaranya harus jelas dan lantang agar bisa didengar, jangan gremeng atau ngedumel atau mungkin tidak jelas, karena nanti juga mempengaruhi isi puisi yang akan disampaikan ke orang-orang yang akan dibacakan tentunya. Irama, temponya, pokoknya pelafalan jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, disesuaikan dengan tema dari puisi atau geguritannya itu, anak-anak. Lagu, kemudian pengaturan ambegan, pengaturan pernafasan. Jadi saat membacakan geguritan atau puisi Jawa yang modern itu harus memperhatikan juga pernafasan agar nanti kita tidak ngos-ngosan dan terkesan terburu-buru atau malah capek saat membacakan puisi. Nah, ini ada contoh geguritan ya, yang judulnya itu Ibu. Ini geguritannya. Bapak biasakan dengan biasa ya. Ini bisa dilihat, Ibu, sak jerone esemu ana kesemu. Ibu, di dalam senyummu itu ada keselmu. Kesel itu capek, ada capekmu, ada lelahmu. Rino wengi kerja tanpa rasa lesu. Setiap hari, setiap malam bekerja tanpa ada rasa lesu, capek. Tansah kuat tanpa sambat, mung kanggo aku. Selalu kuat dan tidak pernah mengeluh hanya untuk diriku. Diriku itu ya anak-anak.
anak-anak kelas 4C maksudnya. Jadi maksudnya untuk paragraf atau yang di awal ini, paragraf bait ya, bait pertama ini itu menceritakan ibu yang walaupun setiap hari bekerja, dia itu tidak pernah sambat, tidak pernah istilahnya mengeluh, terus bekerja seperti tidak memiliki rasa capek, rasa lelah, selalu kuat, selalu tersenyum, padahal juga dia pastinya tetap capek juga kan. Nah, itu ibu lakukan hanya untuk anak-anaknya itu. Kemudian yang kedua, di paragraf keduanya ini, ibu tetap sabar ngadepi ndableke awakku. Ibu selalu sabar dalam menghadapi ndablek itu nakal, males, kemudian pokoknya yang sikap tercela anak-anak lah, misal waktu nakal, males, atau mungkin ngeyel, minta apa, itu tetap sabar ngadepi ndableke awakku, tetap nyepurani salah polahku. Ibu selalu memaafkan setiap kesalahan anak-anaknya, ngobati naliko aku loro, ngobati saat aku sakit, nyemangati naliko aku tanpa daya, selalu menyemangati saat aku mungkin putus asa, seperti itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ibu sepurani ingkang kathah, ibu maafkan kesalahanku sebanyak-banyaknya. Tuh, aku mung bisa donga, aku hanya bisa berdoa, mugi Gusti tansah ngelindungi. Semoga Allah selalu melindungi, maringi kewarasan, tuwin rezeki, selalu memberikan kesehatan dan juga rezeki untuk ibu. Itu contoh keguritan yang berjudul Ibu. Nah, di bawah sini dilanjutkan untuk gancarannya atau urayanya. Jadi urayanya ibu tadi yang sudah Bapak bacakan tadi, yaitu nyeritake menawa perjuangan ibu iku rekoso banget anggone ngopeni putra putrine, tetap sabar maringi pangapuran gemati karo putra putrine menawa pas loro, lan tetep maringi semangat kanggo putra putrine anggone sinau. Dadi anak-anak iku kudu njaluk ngapura kalih ibu menawi anak-anak sok kadang nakal nopo males ya, lan terus maringi donga kalih ibu, terus ndongake ibu supaya ibue ya diparingi kesehatan, diparingi rezeki, lan iso ngopeni anak-anak, lan besok bisa bales anak-anak ya. Amanate dihormati lan disayangi ibumu, amarga ibu ingkang sampun ngopeni awak dhewe ngantos bisa padha gedhe lan pinter ana ing sekolah ya. Iku amanate. Ya, untuk pembelajaran bahasa Jawa pada hari ini cukup bisa ditonton ya, untuk lebih memahami materi tentang keguritan ya. Terima kasih.